Baik, kita akan mencoba melanjutkan materinya, yaitu teorema 2.1. Teorema 2.1. Oke, perhatikan persamaan mx y dx tambah nx y dy sama dengan 0. Di mana m dan n ini adalah fungsi kontinu dan mempunyai turunan parsial pertama pada titik x, y dalam domain D. Jadi dia mempunyai turunan parsial pertama pada semua titik x, y dalam domain D-nya ya. Nah, yang pertama, jika persamaan tadi yaitu mx y dx tambah nx y dy sama dengan 0 ini eksak, maka akan berlaku katanya do mx y per do y sama dengan do nx y per do x. Kayak ini. Yang kedua, sebaliknya, jika do mx y per do y sama dengan do nx y per do x, maka mx y dx tambah nx y dy sama dengan 0 adalah persamaan diferensial eksak. Oke. Nah, artinya dalam hal ini sebenarnya teoremanya kalau kita singkat satu, kita ubah saja jadi bentuk biimplikasi. Oke, bagaimana membuktikannya? Coba kita lihat. Oke, saya clear aja dulu ya. Oke, bukti gitu ya. Bukti yang pertama. Yang pertama tadi kita punya berarti persamaan mx y dx tambah nx y dy sama dengan 0. Ini persamaannya persamaan diferensial eksak. Oke. Maka berdasarkan definisi berarti ada fungsi fx y sedemikian sehingga kalau saya turunkan fx y itu terhadap x, hasilnya sama dengan mx y, dan kalau kita turunkan terhadap y, fx, y terhadap y, hasilnya adalah nx y. Ini dari mana? Ya, alasannya adalah definisi sebelumnya. Nah, coba diperhatikan. Do fx y per do x katanya sama dengan mx y. Nah, sekarang kalau turunan parsial pertama dari f ini, saya turunkan parsial sekali lagi terhadap y, maka saya tulisnya do fx y do per do y gitu ya, do per do y dari do fx y do x, dan tentu ini menjadi juga do per do y mx y ya. Dan ini kalau kita masukkan gitu menjadilah turunannya turunan kedua, berarti do kuadrat f x y per do y
do X sama dengan do M X Y per do Y. Oke, ini simpan dulu sebagai persamaan A. Kemudian dari persamaan dari do F X Y per do Y sama dengan N X Y, yang ini turunan parsial terhadap Y, sekarang kita turunkan parsial lagi terhadap X, maka menjadi do X do F X Y do Y, tentu yang ini juga terhadap X, do X N X Y gitu ya. Dan ini kalau kita tulis juga menjadi do kuadrat F X Y per do X do Y sama dengan do X N X Y. Ini kita anggap sebagai persamaan B. Nah, coba Anda perhatikan bahwa kalau kita punya sebuah fungsi besar f gitu ya, kita turunkan terhadap X, kemudian saya turunkan terhadap Y, apakah akan sama saat f ini saya turunkan dulu terhadap X, baru terhadap Y, baru terhadap X. Nah, dalam buku itu sudah disebutkan begitu ya, dengan menggunakan continue pada turunan pertama dari M, maka pasti katanya kita punya turunan F ya, diturunkan terhadap Y, X, kemudian diturunkan terhadap Y akan sama dengan turunan F yang awalnya kita turunkan terhadap Y baru terhadap X. Contoh ya, saya kasih contoh sederhana. 2xy kuadrat plus x kuadrat Y. Ini kalau saya turunkan dulu terhadap X, do per do X dari f x y, hasilnya adalah 2y kuadrat tambah 2xy. Kemudian saya turunkan lagi dia terhadap y, maka menjadilah do kuadrat do y do x dari f x, y, hasilnya terhadap y ya, 4y tambah 2x. Oke. Sekarang kita balik. Kalau tadi terhadap X, sekarang terhadap Y duluan. Oke, sekarang kalau do Y dari f x y, yang f x y nya adalah 2x kuadrat tambah x kuadrat y, berarti ini menjadi 4xy tambah x kuadrat. Sekarang baru kita turunkan lagi ini terhadap X, menjadilah do kuadrat F, ini do X do Y terhadap X, 4y ya, 4x, 4y tambah 2x. Ini jadi sama. Oke. Jadi sama. Kalaupun kita turunkan terhadap Y kemudian terhadap X, dengan terhadap X baru terhadap Y, itu hasilnya sama. Oke. Oleh karena itu berarti, oke, perhatikan ya. Oleh karena itu berarti ini, kayak saya lingkar merah ini, akan sama dengan yang ini. Oke. Kenapa? Karena ini yang diturunkan sama-sama f, x, y.
yang atas, yang lingkaran merah atas ini terhadap X baru terhadap Y, kalau yang bawah terhadap Y baru terhadap X. Tapi berdasarkan teori dia akan sama. Oleh karena itu berarti persamaan A dan B itu sama. Dengan demikian berarti karena do kuadrat fx y do x akan sama dengan do kuadrat fx, y do x do y. Otomatis berarti kita punya do m x y, yang m terhadap y berarti per do y sama dengan do n x y do x. Oke, ini ya persamaan A dan B ini sama, jadi kita ambil ujungnya yang ini. Oke, ini sama dengan yang ini ya. Nah, dengan demikian berarti bagian satu atau bagian dari kiri ke kanannya terbukti ya. Terbukti bahwa jika mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0 eksak, maka akan berlaku turunan mx, y terhadap parsial. Turunan pertama parsial ya, mx, y terhadap y akan sama turunan parsial nx, y terhadap x. Sehingga dengan demikian kalau kita ingin menunjukkan apakah persamaan mxy dx tambah nxy dy itu sama merupakan persamaan diferensial eksak, kita cukup ambil m-nya, turunkan parsial terhadap y, kemudian bagian n-nya turunkan parsial terhadap x, baru terakhir lihat apakah dia sama dengan. Jika sama dengan berarti bentuk mxy dx tambah nxy dy itu merupakan bentuk diferensial eksak. Kalau dia sama dengan berarti jadilah persamaan diferensial eksak. Kalau tidak berarti dia bukan. Oke, itu cara untuk menunjukkan bahwa persamaan diferensial itu eksak atau tidak. Oke, sekarang kita akan buktikan yang kedua. Yang kedua tadi adalah katanya jika do m x y per do y sama dengan do n x y do x, maka mx y dx tambah nx y dy ini sama dengan 0 ini merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, oke. Coba perhatikan yang ini. Berarti kalau kita ingin menunjukkan mxy dx tambah nxy dy berarti kita harus mencari fungsi f x, y sedemikian sehingga kalau fx y, y ini kita turunkan parsial terhadap x hasilnya m, dan kalau fx, y ini kita turunkan parsial terhadap y hasilnya adalah si n. Ini berdasarkan definisi berarti katanya kalau dia eksak maka haruslah ada fungsi fx, y sedemikian sehingga m turunan parsial f terhadap x hasilnya m, dan turunan parsial f ini terhadap y hasilnya adalah n. Oke, saya tulis dulu ya. Sedemikian sehingga do fx
Y, do X sama dengan MX Y. Oke, ini bintang 1 lah ya. Kemudian do Fx, Y per do Y, hasilnya adalah NX, Y. Oke. Nah, sekarang kita andaikan ada fungsi f gitu ya. Fungsi f x, y yang memenuhi. Andaikan ada fungsi f x, y yang memenuhi bintang 1 dan bintang 2 ini. Baru nanti kita akan tunjukkan kalau dia ada, mana fungsinya. Kita akan cari. Kalau andaikan ada, berarti ada fungsi fx sedemikian sehingga kalau kita turunkan parsial terhadap x, hasilnya adalah mxy. Coba perhatikan fungsinya. Jadi, andaikan ada, berarti ada fungsi fx sedemikian sehingga kalau kita turunkan parsial terhadap x sama dengan mx, y ya. Sekarang fungsi ini, kalau ini turunkan parsial, maka sekarang saya integralkan parsial terhadap x. Jadi integral parsial terhadap x dari do fx y do x sama dengan integral mx y dx. Jadi integralnya ini terhadap x-nya. Nah, perhatikan yang ini turunan terhadap x, yang ini integralnya terhadap x. Dan Anda tahu bahwa turunan dan integral merupakan pasangan ya. Sepasang itu kalau ketemu bersamaan dia akan saling inverse, jadi netral gitu ya. Sehingga dia akan menghasilkan fungsinya sendiri. Contoh ya, turunan dari 2x kemudian kita hasilnya kemudian kita integralkan lagi. Contoh, y sama dengan 2x kuadrat. Kalau saya turunkan dy per dx sama dengan 4x. Nah, kalau 4x ini saya integralkan lagi. Jadi dy per dx saya integralkan terhadap x sama dengan integral 4x dx. Dan ini hasilnya adalah 2x kuadrat. Tambah c sebenarnya, tapi c-nya kita boleh anggap 0. Dan turunan dengan integral ini berarti sama dengan fungsinya ini lagi. Kalau turunan ketemu dengan integral, sama dengan fungsinya. Jadi balik lagi gitu ya. Otomatis berarti ini akan menjadi ini berarti hasilnya adalah tinggal f. Enggak nampak ya. X y sama dengan integral dari m, kita tulis integral mx y. Nah, integral itu kan selalu ada c seperti saya sebut tadi ya. Karena parsial jadi bukan pakai d ya, pakai do. Saya lupa tadi, ini harusnya pakai do juga. Ini do x. Ini juga pakai do harusnya ya, do x. Nah, kemudian kan ada tambah c. Jadi hasil integralnya integral terhadap x ditambah c. Tapi ingat, karena kita integralkan parsial terhadap x, maka variabel y itu nanti akan dianggap sebagai konstanta gitu ya. Contoh ya,
ada Y sama dengan, atau F Y, ada F ya sama dengan 2Y kuadrat tambah Y. Nah, ini kalau diintegralkan parsial terhadap X, ya, terhadap X, maka yang Y ini kan hasilnya sama dengan, ini kan hasilnya berapa nih? X pangkat 3 ya, tambah 0. Nah, Y-nya kan jadinya 0. Kenapa? Karena Y pada integral parsial ini, dia ini dianggap sebagai konstanta kalau kita pandang integralnya terhadap X. Otomatis berarti hasilnya C-nya ini bisa kita tulis dalam bentuk si Y. Jadi fungsinya benar-benar dalam Y. Tidak ada X di si Y ini. Si Y ya, suatu bentuk fungsi dalam Y. Sehingga dia memang tidak ada variabel X di sana. Maka dia akan dianggap sebagai konstanta. Sebenarnya ini adalah bagian dari konstanta saat kita pandang ini integralnya parsial ini terhadap X. Oke. Jadi dia akan jadi konstanta. Oh, nggak bisa pula. Oke, ini malah lingkarannya bulat ya, nggak bisa terhapus kalau nggak semuanya dihapus. Oke, kita simpan dulu persamaan ini. Kita lanjut. Oke, jadi kita sudah punya persamaan fxy sama dengan integral dari mxy do x parsial ya, ditambah si y. Si y itu adalah konstanta saat kita pandang integralnya ini terhadap x. Oke, sekarang perhatikan persamaan yang atas ini, yaitu persamaan fxy sama dengan integral parsial mxy dx tambah si y. Ini tambah si y ya, nggak nampak karena saya kurang. Dimana si y-nya ini adalah suatu fungsi hanya dalam variabel y, sehingga dia dipandang sebagai konstanta hasil pengintegralan parsial terhadap x. Maka si y ini sebenarnya adalah konstantanya. Nah, sekarang kalau fx, y sama dengan integral m ini, kita turunkan parsial terhadap y, maka menjadi ini do y fx, y sama dengan kayak kita turunkan parsial terhadap y tadi ya, berarti do per do y integral mx y do x tambah ini berarti do si y per do y. Oke. Nah, berdasarkan yang di atas ini ya, bahwa do f y, do f atau yang bintang 2 ini ya, fxy do y itu sama dengan nxy. Maka berarti yang ini kita bisa ganti dengan nxy. Sama dengan do per do y integral mx, y do x gitu ya, tambah do per do y si y. Ya, coba perhatikan dalam hal ini do per do y si y sebenarnya bisa kita ganti dengan d, tidak usah pakai do per do y, tapi langsung d. Kenapa? Kalau do ini kan sekali lagi ini adalah untuk simbol turunan parsial. Kalau integral berarti yang pakai do bukan d, itu integral parsial. Tetapi karena variabel kita hanya y saja, si y ini kan adalah sebuah fungsi dengan variabelnya hanya y dan diturunkan terhadap y, otomatis hasilnya sebenarnya mau kita sebut parsial tapi hasilnya juga total karena nggak ada lagi variabel lain selain y. Maka sebenarnya boleh kita ganti, tidak harus
Ya hasilnya sama saja sebenarnya, tapi lebih abdolnya kita ganti saja, nggak usah pakai do, tapi pakai d ya. D per dy saja. Oke, ini kita sebutlah persamaan 2 ya. Oke, sekarang dari persamaan 2 ini kita susun ulang gitu ya. D per dy, D per dy dari si y tentu sama dengan nx, y dikurangi turunan parsial terhadap y dari integral parsial m x, y terhadap x. Oke. Nah, perhatikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Ruas kiri ada fungsi y yang diturunkan terhadap y. Otomatis hasilnya tidak mungkin keluar variabel x. Bahasanya independen dari x atau bebas dari x. Maksudnya apa? Ya, dalam hasil ini tidak ada dari x di sini. Otomatis yang sebelah kanan karena dia sama dengan ya juga tidak ada dari x juga. Atau bebas dari x bahasanya ya. Karena dia sama dengan, kalau ini tidak ada variabel x, maka ini juga kita anggap bebas dari x. Tidak ada variabel x di sini. Nah, otomatis berarti kalau ini, turunan di per dy atau turunan dari si y ini saya turunkan parsial terhadap x gitu ya. Oke, kita tulis ya. Do per do x dari hasil turunan d per dy si y, berarti ini menjadi do per do x dari n x, y dikurang do per do y dari integral mx, y do x. Nah, ini sekali lagi variabel yang di sini hanya punya y. Kita turunkan parsial terhadap x, maka tentu hasilnya adalah 0 ya. Otomatis berarti hasil dari do per do x dari integral n x, y ini, oke, do per do y integral mx, y do x. Oke ya. Maka hasilnya sama dengan 0. Oke, kalau ini kita teruskan, maka tentu 0 sama dengan do per do x dari n x, y dikurang do kuadrat do x do y integral mx, y do x. Nah, bagian yang ini, oke, kita simpan dulu persamaannya yang ini. Persamaan berapa tadi? 3. Oke. Nah, bagian yang saya lingkar merah, merah, akan kita cari dulu ya. Akan kita kerjakan dulu di bawah ini. Sama dengan apa yang bagian do kuadrat do kuadrat per do x do y
dari integral parsial mx, y do x. Oke, ini sama dengan apa katanya? Tadi di persamaan awal kita punya bahwa jika ada f katanya, maka f itu akan sama dengan integral dari mx y do x, kita integralkan terhadap x ya, tambah si y. Sebenarnya f-nya tambah si y ya. Nah, si y sebenarnya dalam hal ini karena integralnya terhadap x, maka si y ini adalah konstanta. Jadi sebenarnya kalau kita ambil konstanta paling sederhana tuh ya kita ambil dia sama dengan 0. Karena integral parsialnya terhadap x, maka fungsi si y ini adalah bisa bukan bisa ya, akan dipandang sebagai konstanta terhadap x. Maka boleh juga kita ambil dia nilainya sama dengan 0, mengambil konstanta yang paling sederhana. Otomatis berarti yang integral mx y do x ini itu akan sama dengan fx sendiri, fx y. Maka berarti ini menjadi do kuadrat do x do y dari fx, y. Sekali lagi bahwa turunan parsial fx, y terhadap y baru terhadap x dengan terhadap x baru terhadap y tadi kan sama. Otomatis berarti ini juga akan sama do kuadrat f per do y do x. Apa bedanya? Yang atas ini f ini parsial terhadap y dulu baru x, kalau yang bawah terhadap x baru terhadap y, dan hasilnya sekali lagi juga sama. Dan tentu berarti ini akan menjadi sama dengan do kuadrat do y do x dari, ini adalah kita balikkan lagi, dia adalah sama dengan integral dari mx, y do x. Jadi do kuadrat do x do y integral mx y do x itu ternyata hasilnya adalah ini ya. Maka berarti ini nanti kita bisa gantikan ke sini ya. Karena ini sama dengan yang ini, maka hasilnya adalah do kuadrat do y do x. Nah, ini yang berubah arahnya ya. Oke, coba kita lihat. Oke, kita tulis ulang berarti ya. Berarti dari yang 0 ya. Dari yang 0 ini. Oke, dari 0 sama dengan do yang ini ya. Yang persamaan 3 ini saya tulis ke bawah. Oke, tadi kita punya 0, salah. 0 sama dengan Oke, jadi kita tulis ulang dari persamaan yang 3 gitu ya. Do per do x dari nxy tadi adalah do per do x dari nxy dikurang integral ya. Do per do kuadrat do x do y dari integral mx y do x. Nah, sekali lagi yang ini yang barusan ditulis ini adalah sama dengan yang sebelah kanan ya, yang merah ini. Maka berarti ini menjadi do per do x dari nx, y sama dengan dikurang integral do kuadrat do y do x dari integral
M X, Y do X. Oke. Oke, ini oke, do per do X dari NXY saya geser ke kanan, jadi ini menjadi do X dari N X, Y gitu sama dengan sama dengan do kuadrat do Y do X dari integral MX. Oke, nulisnya begini ya, saya tulis ulang. Ini artinya turunan parsial terhadap X baru terhadap Y ya. Oke, jadi saya tulis ini menjadi do Y turunan parsial do X dari integral MX Y do X. Nah, perhatikan yang dalam kurung kural. Ini integral terhadap parsial terhadap X, yang ini turunan parsial terhadap X. Sekali lagi, integral dan turunan dia akan saling invers. Oleh karena itu tinggal berarti ini menjadi do per do Y M X, Y. Do per do X N X, Y. Oke, jadi kita punya sekarang persamaan 4 lah ya. Do per do X dari N X, Y sama dengan do per do Y atau turunan parsial N X Y sama dengan turunan parsial M terhadap Y ya. Dari persamaan 4 ini oke, berdasarkan 2.7 bahwa ternyata di hipotesis tadi ya, do X N X Y memang sama dengan do Y M X Y ya. Maka otomatis berarti kalau kita kurangkan hasilnya memang 0 ya. Kalau kita kurangkan bentuk ini ya hasilnya 0 seperti yang di awal. Dengan demikian berarti benar bahwa turunan dari do per do X dari N X, Y yang di awal ya, yang kita klaim per do Y do per do Y dari integral M X, Y do X ini benar nilainya sama dengan 0. Karena ini sama, kalau kita kurangkan ya otomatis berarti kan do per do X N X Y min do per do M X X. Nah, Y ini 0 yang awal ini ya. Oke. Nah, dengan demikian di persamaan sebelumnya tadi kita sudah punya bahwa DCY per DY sama dengan NX, Y dikurang do Y integral MX, Y do X. Otomatis berarti kalau kita integralkan, ini diintegralkan gitu ya, terhadap Y, maka tentu ini menjadi CY sama dengan integral NXY dikurang turunan DY dari integral MX, Y do X. Ini DY. Nah, inilah persamaan dari CY yang kita cari. Persamaan 5 ya. Di awal kita tadi sudah punya bahwa F
kan kita mencari fungsi f sebenarnya ya, sama dengan integral dari mx y do x tambah si y ya, tambah si y. Nah sekarang si y nya sudah dapat, si y nya sama dengan yang persamaan 5, otomatis berarti fx, y sama dengan integral dari mx, y do x tambah integral dari n x, y dikurang turunan ya, do y integral do m do mx, y per do y do x dy ya. Dari mana ini? Ini ya. Ini pasangannya yang ini. Nah, inilah fungsi f yang kita cari. Jadi dengan demikian berarti terbukti bahwa kalau do mxy per do y sama dengan do nxy per dx, maka persamaan mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak. Oke, kita akan lihat contoh dari penggunaan teorema ini, yaitu contoh 2.5 ya. 3x kuadrat ditambah 4xy dx tambah 2x kuadrat tambah 2y dy sama dengan 0. Pertanyaannya adalah kita ingin mencari solusi ya. Pertama, kita akan cek apakah dia eksak. Apakah dia eksak? Pertanyaan dari soal ini sebenarnya adalah ingin mencari solusi, yaitu solusinya apa? Ada enggak sih fx, y-nya yang memenuhi? Nah, untuk mencari ini berarti kan kalau ingin pakai teorema tadi, kalau dia eksak baru ada fungsi fx, y. Artinya kita akan ngecek apakah eksak. Oke, sekarang kita cek. Apakah 3x kuadrat tambah 4xy kalau kita turunkan terhadap y, oke, do per do y sama dengan, oke, berapa ini? Ini 4x. Kemudian apakah 2x kuadrat tambah 2y kalau kita turunkan parsial terhadap x hasilnya sama? Ternyata ini hasilnya juga 4x. Ternyata sama berarti ya. Artinya dengan kata lain, maka 3x kuadrat tambah 4xy dx 2x kuadrat tambah 2y dy ini merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, karena dia merupakan persamaan diferensial eksak, otomatis berarti dalam teorema tadi ada fungsi fx, y yang memenuhi, berarti ada ya. Ada fx, y yang memenuhi atau ada solusi bahasanya ya. Maka kita akan cari f. Oke, sekarang f katanya adalah tadi apa? Integral dari mxy ya. Do x. Tambah si y tadi ya. mxy do x tambah si y. Sekarang kita cek integral dari 3x kuadrat tambah 4xy do y do x parsial berarti ya, tambah si y
Integral ini berapa kalau parsial terhadap X? Sekali lagi, yang Y-nya kita anggap sebagai seperti koefisien ya. Maka ini menjadi X pangkat 3 integral 4x berapa? 2x kuadrat, karena ada Y berarti 2x kuadrat Y ya, tambah 2x kuadrat Y ditambah si Y. Sekali lagi kita ingin mencari si Y nya berapa ya. Kita tinggal butuh ini sebenarnya mencari solusi. Si Y nya itu sama dengan berapa sih? Kemudian untuk mencari si Y apa? Kita turunkan F ini terhadap Y ya. Jadi do per do Y dari Fx Y yaitu do per do Y dari X pangkat 3 tambah 2x kuadrat Y tambah, nah ini boleh dibuat D ya karena parsial. Oke, tapi nanti dulu ya. Si Y. Dan ini kalau kita jawab, ini do Y kan sama dengan N tadi ya. Oke, sekarang kita cari. Ini berarti sama dengan N X, Y. Berapa ini? Kalau kita parsialkan terhadap Y, hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah D. Nah, kita ubah saja ya, D dari si Y. Karena parsial dengan total untuk fungsi yang hanya satu variabel akan sama jadinya. Karena NXY-nya tadi sama dengan 2y kuadrat tambah 2y, berarti kita ganti N-nya menjadi 2x kuadrat tambah 2y. Sama dengan yang ini ya, 2x kuadrat tambah D per dy si. Dan otomatis ini habis ya. Oleh karena itu berarti saya tulis di kiri ya, sama dengan 2y lagi. Sorry, si-nya lupa. Si Y sama dengan 2Y. Nah, bagaimana mencari si Y-nya? Ya, tinggal diintegralkan saja ya. Kita integralkan, berarti D per dy si Y terhadap apa? Terhadap Y ya, dy. Maka ini berarti integral 2y dy. Ini turunan, yang ini integral, maka hasilnya si Y karena saling inverse. Maka ini adalah Y kuadrat. Kalau mau ya ada C-nya ya, C0 atau C berapa gitu. Tapi C sebenarnya tidak masalah gitu ya. Mau Anda buat C, C0, C1 terserah, karena itu adalah simbol dari sembarang konstanta. Oke, sekarang kita balik ke solusi awal, bahwa kita tadi sudah punya f x, y sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat y tambah si. Dan sekarang yang atas kita punya si Y-nya sama dengan Y kuadrat tambah C0. Otomatis berarti solusi ini sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat Y tambah si Y-nya ganti dengan Y kuadrat tambah C0. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial eksak ya. 3x kuadrat tambah 4xy dx tambah 2x kuadrat tambah 2y dy.